Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Mailona, NIM 19022137, mata kuliah Matematika Anak Usia Dini, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang landasan pembelajaran matematika anak usia dini, yang terdiri dari dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu teori belajar kognitif, perkembangan dan konstruktivis. Dan yang kedua yaitu kaitan antara pembelajaran matematika dengan aspek perkembangan anak. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan pada topik kali ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu matematika untuk anak usia dini. Matematika untuk anak usia dini adalah kemampuan atau keterampilan anak dalam mengaplikasikan konsep-konsep matematika yang sederhana, yaitu seperti mengenal konsep bilangan, pola dan hubungan, geometri, pengukuran, dan pengumpulan data, serta bentuk untuk memecahkan suatu masalah yang diwujudkan dalam pengetahuan. Artinya, konsep dalam pembelajaran matematika masih bersifat sederhana atau dasar-dasarnya saja. Belum memasuki konsep matematika rumit seperti matematika orang dewasa. Memasuki topik pembahasan yang pertama yaitu teori belajar kognitif, perkembangan dan konstruktivis. Teori-teori belajar kognitif. Yang pertama, teori kognitif Piaget. Belajar menurut teori belajar Jean Piaget mengemukakan bahwa proses mengajar akan terjadi apabila aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Yang kedua, teori belajar J.S. Brunner atau belajar penemuan. Belajar kognisi J.S. Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk meningkatkan proses belajar, menurut Brunner, diperlukan lingkungan yang dinamakan discovery, learning, environment, atau lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Teori yang ketiga yaitu teori belajar Ausubel atau belajar bermakna. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Ausubel adalah seorang psikologis kognitif. Ia mengemukakan bahwa yang perlu diperhatikan seorang guru ialah strategi mengajarnya. Dan teori yang keempat yaitu teori Gestalt belajar. Menurut teori Gestalt belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan atas pemahaman atau insik. Insik adalah pemahaman terhadap hubungan antara bagian dalam suatu situasi permasalahan. Teori Gestalt menganggap bahwa insik adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Teori yang kedua yaitu behavioristik. Yang tadi kita membahas tentang teori kognitif belajar, dan sekarang kita membahas tentang teori perkembangan, yang yaitu teori perkembangan behavioristik.
Teori perkembangan behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori ini muncul karena keprihatinan terhadap perubahan kehidupan masyarakat yang marak dengan problem sosial dan aliran pendidikan yang ada kurang dapat menjawab masalah-masalah sosial yang terjadi. Pandangan yang dianggap lebih mampu menjawab persoalan tersebut adalah pendekatan konstruktivisme Vygotsky. Vygotsky berasumsi bahwa belajar bagi anak dilakukan dengan berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Ia mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus diamati dari latar belakang sosial budaya dan sejarahnya. Artinya dalam memahami pemikiran seseorang bukan dengan cara memahami apa yang ada dalam otaknya dan apa yang ada dalam kedalaman jiwanya, melainkan dalam asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial yang ada dalam sejarah hidupnya. Pembahasan yang kedua yaitu kaitan antara pembelajaran matematika dengan aspek perkembangan anak. Pembelajaran matematika bagi anak usia dini memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan anak. Manfaat pengenalan matematika yaitu dilakukan dalam kegiatan berhitung ialah mengembangkan aspek perkembangan dan kecerdasan anak dengan menstimulasi otak untuk berpikir logis dan sistematis. Permainan menurut Siswanto mempunyai manfaat bagi anak-anak melalui berbagai pengamatan terhadap benda-benda yang ada di sekelilingnya. Anak dapat berpikir secara sistematis dan logis, dapat mengadaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan yang dalam kesehariannya memerlukan kepandaian berhitung. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya berupa kesehatan sehingga saya bisa membuat video pembelajaran matematika anak usia dini. Dan terima kasih kepada orang tua saya yang sudah memberikan semangat kepada saya dan memberikan dukungannya serta doanya. Dan terima kasih juga terhadap guru pembimbing saya, Dr. Neni Mahyudin MPD, yang sudah membimbing saya dalam proses perkuliahan matematika anak usia dini. Jika ada kesalahan dalam video, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.